Muhammad dan Abdul Rasulullah Nabi Abadah. Kita langsung saja ke materi ya. Dan saya akan membahas ya mengenai apa sih yang akan kita sombongkan, apa sih yang kita sombongkan di bumi ini ya. Kita sombong ya. Apa sih sombong? Ini sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan sesama manusia itu adalah orang yang sombong. Bila keduanya ada pada diri kita, ya, kita termasuk orang sombong, ya, merendahkan orang lain. Siapa yang dihadapi oleh kita? Kata Rasulullah di langit, "Kudil hikmati wal fahmi bahim." Ambillah hikmah, walaupun datangnya dari mulut binatang, hewan. Saya ini bukan binatang, ya, manusia. Nah, apalagi manusia. Kemudian sabdanya lagi, ya, dalam suatu riwayat, ini riwayat Tatsmuli juga, artinya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak, ya, dan juga tidak akan disucikan olehnya. Dan juga baginya azab yang pedih. Siapa itu? Yaitu orang yang sudah tua berzina, ya. Kemudian penguasa yang berdusta, ya, penguasa pendusta. Dan yang ketiganya adalah orang miskin tapi sombong. Udah miskin tapi sombong. Nah, ini sombong menurut pandangan Islam, yaitu menolak kebenaran atau merendahkan sesama manusia. Nah, ini sebetulnya kalau dibahas itu waktu ini panjang ya, tapi saya akan dipersingkat, mudah-mudahan dipersingkat ini. Ya, ya di sini ada di dalam Riyadhus Shalihin ya, kawan. Yang kemudian Abi Hurairah Abdurrahman bin Hasyim bin Syahir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru illa ajsamikum." Nah, di sini dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu siapa? Apa sih Abu Hurairah? Mas Sodik? Mas Sodik? Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah. Hurairah artinya bapak kucing, ya. Yang sebenarnya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Syahir. Itu namanya seperti itu, nama aslinya. Tapi terkenalnya adalah Abu Hurairah karena di rumahnya banyak kucing, ya. Dia sebenarnya senang memelihara kucing. Ya, jadi disebut Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing. Nah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat illa ajsamikum, kepada tubuh-tubuh kalian. Kalian sehat, kalian belajar, dan kalau perempuan seksi, ya. Kalau laki-laki ya jangkung gede. Wala illa suwarikum, dan juga tidak melihat bentuk tubuh kalian, muka kalian, yaitu kasar, rek gelis, tidak melihat Allah itu, ya, karena dialah yang menciptakan juga. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, rawahu Muslim. Tetapi Allah melihat kepada itu adalah hati mereka. Hatinya, yang dilihat itu hatinya, bukan
bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, seksinya dan lain sebagainya. Dan juga kepada rupa, bentuk rupa. Ini tadi postur, sekarang rupa, itu Allah tidak melihat, tapi yang melihat adalah hatinya dan amalnya. Ya, wa amalikum. Jadi riwayat Muslim. Ini sesuai juga dalam surat Luqman ya, ayat 18 bunyinya wala tusair hadaka linnas wala tamsa bil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kalian engkau memalingkan mukamu ya, hadakam wajahmu karena sombong ya. Jadi memalingkan muka karena sombong itu tidak boleh, ngalier. Dan tetapi kalau berhadapan dengan cewek menunduk itu bagus ya, apalagi yang cantik ya Pak Sofyan ya. Menunduk kita berpapasan dengan yang cantik, menunduk bagus ya. Isi kurang ini hebat ya. Jadi yang kita dengan kawan yaitu memalingkan mata, memalingkan wajah itu linnasi wa tamsa bil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jangan berjalan dengan angkuh, jalannya itu menandakan dia angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak akan menyukai yaitu kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi bahwa kita hidup dunia itu adalah jangan terlalu sombong ya. Ya, kalau yang NU kena NU-nya. Kemudian dengan Muhammadiyahnya. Dan juga yang percis, asal percisnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau amal ya kita harus tetap adalah Quran dan Sunnah. Tapi jangan sombong, ini mah ini bukan percis, dalam sebenarnya mau percis dengan seetik itu lagi. Nah itu yang tidak boleh. Jadi manusia itu memang kalau lihat ya di dunia ini yaitu mengalami 3 tahapan. Ini tapi tidak akan dibahas ya, tapi kita sebutkan saja dulu ya. Jadi tahapan pertama adalah tahapan ketiadaan. Yang kedua tahapan di dalam rahim. Jadi bahwa manusia itu ingat, jangan ingat ayeuna keur kasepna tadi nama ya dari segumpal darah. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan di alam dunia seperti sekarang. Dan yang keempat adalah tahapan alam barzah, dan terakhir yang kelima adalah tahapan akhirat. Nah, tapi sini saja ya sedikit yaitu tentang alam ketiadaan ya. Nah, di alam ketiadaan itu alam arwah ya. Yang nomor 1 aja dulu ya. Yaitu ketika manusia itu akan setelah di dalam rahim itu ada 40 hari dimasukkan ruh pada perut ibumu ya, ibu kita ya. Di situ diucapkan mengenai kesaksian Allah dengan kita ya. Kita tidak mengetahui ya, tapi Allah sudah menunjukkan ya. Wa ashadahum ala nafsihim, itu di dalam surat Al-A'raf ayat 2. Kami telah membuat saksi atau bersaksi, membuat kesaksian. Kemudian alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Karena itu sabda Allah, firman Allah kepada manusia ya, kepada manusia ya, sebelum masuk ke alam rahim itu. Kemudian alastu birabbikum qalu bala, sahibna, mereka itu berucapkan
Ya Tuhanku, aku adalah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanmu, bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, itu kita sudah mengaku. Jadi sebelum kita masuk di kolam rahim itu sudah buat persaksian dengan Allah. Kata Allah, antakula yaumal qiyamah, supaya engkau nanti pada hari kiamat itu tidak mengatakan inna kunna an hada ghafilin, bahwa kami adalah termasuk orang yang lengah. Nah, supaya tidak alasan lagi nanti menggunakan aduh poho abdi poho dan lain sebagainya. Nah itu ya, kita sudah lagi ya di sini bahwa ternyata Allah itu kita itu dikeluarkan dari perut ibumu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu, awalnya itu lemah kamu dan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan akhirnya Allah memberikan kepada itu pendengaran, penglihatan, baru al-afidah itu pikiran ataupun perasaan ya. Nah, makanya ada orang ya setiap itu ada suara yang jatuh saja piring langsung itu pendengaran sudah dikasih. Kemudian yang sudah dewasa baru perasaan cinta dan sebagainya. Nah, itu la'allakum wal abdala'allakum taskurun, supaya kamu bersyukur. Amin. Ada setelahnya ayat ini ya, walladzi khalaqakum min dha'ifin tsumma ja'ala min ba'di dha'ifin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayhat wa sabatan yahluku man yasha wallahu alimun qadir. Nah, dalam ayat ini kan bahwa kamu awalnya itu lemah ya, awal kemudian kuat, lemah lagi, dan akhirnya waktu yang tidak mengizinkan ini memang sudah 12 menit ya di dalam waktu saya. Ini yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon maaf, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.